Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konteks Teks Akademik dan Ciri-ciri Teks Akademik dan Non-Akademik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faizah AR MHum yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Devi Sentia, yang kedua Dinda Ziva Zafira, yang ketiga El Hadis Novia Rizka, dan yang terakhir saya sendiri, Febrika Asmidar, selaku moderator. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian konteks teks akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks akademik adalah teks yang digunakan dalam kegiatan akademik, contohnya seperti makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut para ahli, teks akademik adalah teks yang ditulis dengan tujuan menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa formal dan baku. Nah, selanjutnya, teks akademik adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis. Sedangkan menurut Dwi Loka, karya ilmiah adalah sepemikiran seseorang, ilmuwan, dalam bentuk pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui karya sastra, kumpulan pengalaman dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Lalu selanjutnya ada manfaat dan tujuan teks akademik. Manfaat teks akademik dapat memberikan informasi hasil penelitian, kritik terhadap penelitian orang lain, atau temuan penelitian Anda sendiri. Teks akademik merupakan gabungan dari beberapa hal tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan teks akademik. Tujuan teks akademik adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dan informasi secara ilmiah. Teks akademik dalam proses pembelajaran bisa menjadi catatan laporan hasil penelitian dan pertukaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri teks akademik. Nah, teks akademik ini biasanya memiliki bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa gaul. Nah, yang kedua itu objek. Nah, objek yang dimaksud di sini adalah data. Berdasarkan data, fakta, dan teori, bukan hanyalah sebuah opini seseorang. Nah, yang ketiga itu ada sistematis dan logis. Biasanya tersusun secara berturut. Yang pertama itu ada pendahuluan, isi, dan terakhir itu ada penutup. Yang ketiga yaitu mengacu pada sumber. Nah, biasanya diisi ada kutipan, daftar pustaka, dan referensi-referensi yang ada. Yang keempat itu ada krisis dan analitis. Di sini memuat tentang analisis, bukan hanya sekedar deskripsi. Nah, yang kelima itu ada tujuan. Nah, biasanya ditambah untuk menambahkan pengetahuan, memperkuat argumen, dan menyebarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, contohnya kayak skripsi, tesis, artikel, jurnal, ilmiah, dan laporan penelitian lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri non-akademik. Nah, yang pertama itu bahasa. Tadi kan di akademik, teks akademik kita menggunakan bahasa baku. Nah, non-akademik pasti kebalikannya dong, yaitu bisa menggunakan bahasa bebas sehari-hari. Nah, yang kedua itu kita subjeknya. Nah, di sini lebih menekankan bagaimana opini sang penulis, perasaan, dan juga pengalaman sang penulis. Nah, yang ketiga itu tidak sistematis. Nah, itu strukturnya lebih fleksibel dan tidak selalu formal. Yang keempat itu tidak wajib pakai sumber. Biasanya tidak ada kutipan dan daftar pustaka di dalam teks non-akademik.
Yang kelima itu tujuannya. Nah, tujuannya biasanya untuk menghibur, menginspirasi, dan memberikan informasi ringan atau persuasi. Nah, contohnya kayak seperti cerpen, novel, puisi, artikel populer di majalah, dan status sosial media. Adapun beberapa perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dapat dibedakan menjadi beberapa konsep. Yang pertama, struktur kalimat. Struktur kalimat dari teks akademik cenderung sederhana, sebab teks akademik disusun sejelas mungkin sehingga mudah dipahami, sedangkan struktur dari teks non-akademik lebih rumit. Hal ini karena tidak ada aturan dalam menulisnya serta lebih mengedepankan kreativitas. Yang kedua yaitu informasi. Informasi yang ada di dalam teks akademik bersifat padat. Ini karena teks akademik bertujuan untuk mengedukasi pembacanya dengan informasi. Sementara teks non-akademik tidak padat informasi, yang bertujuan untuk menghibur, membujuk, atau menyampaikan informasi secara umum dengan gaya yang lebih santai dan subjektif. Selanjutnya yaitu bahasa. Teks akademik menggunakan bahasa formal, objektif, dan berdasar fakta ilmiah melalui penelitian. Sedangkan teks non-akademik menggunakan bahasa informal, subjektif, dan seringkali berdasarkan pengalaman pribadi atau opini. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu, teks akademik adalah tulisan yang bersifat formal, sistematis, dan objektif, digunakan dalam konteks ilmiah untuk menyampaikan ide, argumen, atau hasil penelitian. Ciri utamanya meliputi penggunaan bahasa baku, struktur yang jelas seperti pendahuluan isi dan penutup, argumentasi yang didukung data dan fakta, serta kutipan dan referensi yang sesuai dengan kaidah akademik. Penulisan teks akademik memerlukan ketepatan dalam penggunaan istilah teknis, kejelasan dalam penyampaian ide, dan menghindari opini pribadi yang tidak didukung oleh bukti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.